Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Fitri Wulandari Ahmad Rojak dalam mata kuliah Pengantar Pembelajaran Bahasa Asing. Dalam video kali ini, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar teoritis pengajaran bahasa. Yuk teman-teman, langsung aja simak videonya. Adapun pembahasannya yang akan kita bahas, pertama yaitu tentang dasar linguistik, yang kedua tentang dasar pedagogis, yang ketiga tentang dasar psikologis, dan yang terakhir yaitu tentang hakikat pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar linguistik. Perbedaan dalam cara atau mengajarkan bahasa dipengaruhi oleh beberapa perbedaan pandangan terhadap hakikat bahasa dan perbedaan dalam cara menganalisis dan mendeskripsikan bahasa. Adapun dua aliran dalam pengajaran bahasa. Yang pertama yaitu aliran struktural. Ferdinand menjelaskan hakikat bahasa dan membedakan antara proses berpikir dan indrawi, dan dia juga menjelaskan antara hubungan antara rumus bahasa dengan maknanya. Yang kedua yaitu aliran generatif transformatif. Aliran ini berpendapat bahwa setiap penutur bahasa harus mengetahui sistem suara, kaidah nahwu dan sorofnya dalam bahasa Arab. Jika dia tidak tahu, maka dia tidak akan dapat membuat kalimat, ungkapan yang pernah didengarnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang dasar pedagogis. Pedagogis merupakan ilmu yang mengkaji bagaimana membimbing anak, bagaimana sebaiknya pendidik berhadapan dengan anak didik, dan apa aja sih tugas pendidik dalam mendidik anak. Lalu apa yang menjadikan tujuan mendidik anak? Pendidikan pada hakikatnya memiliki 3 unsur. Yang pertama yaitu mendidik anak, yang kedua yaitu mengajarkan kepada anak, dan yang terakhir yaitu melatih kemampuan anak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dasar psikologis. Para ahli ilmu jiwa bersepakat bahwa ada beberapa faktor dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik demi keberhasilannya. Apa saja faktornya? Faktor tersebut terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu faktor internal. Apa saja sih yang ada di faktor internal? Yang ada di faktor internal yang pertama yaitu kemauan, yang kedua cita-cita, dan yang ketiga yaitu obsesi. Lalu yang kedua ada faktor eksternal. Ada apa saja sih yang ada di faktor eksternal? Yang pertama yaitu guru, yang kedua teman, yang ketiga sarana dan prasarana. Dasar psikologis pun memiliki 2 aliran pemikiran. Yang pertama yaitu aliran behaviorisme. Aliran behaviorisme lebih menekankan pada proses perubahan yang dilakukan oleh peserta didik. Yang kedua yaitu aliran kognitif. Aliran ini berpendapat bahwa belajar terjadi bukan karena faktor eksternal, tetapi lebih dipengaruhi oleh faktor internal atau peserta didik. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang hakikat pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Adapun beberapa pendapat ahli yang mengemukakan tentang hakikat pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Salah satunya di sini saya mengambil dari Ellis pada tahun 1994 dalam Hamid DKK 2008.
berpendapat bahwa pembelajaran bahasa asing, termasuk di dalamnya bahasa Arab, adalah sebuah proses yang kompleks dengan berbagai fenomena yang pelik, sehingga tidak mengherankan kalau hal ini bisa mempunyai arti yang berbeda-beda pada setiap orangnya. Adapun faktor utama yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa asing. Yang pertama, bahasa pembelajar. Yang kedua, faktor eksternal pembelajar. Yang ketiga, faktor internal belajar. Dan yang terakhir yaitu tentang pembelajar sebagai individu. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaliko.